Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi Magnet Rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang menuju rumahnya Mbak Yani dan Mas Agus ya. Ya, jadi ini adalah kelanjutan dari konten yang sebelumnya yang ada di link ini ya. Konten yang sebelumnya kita sampaikan tentang pengalaman Mbak Yani mengikuti training Magnet Rezeki, lalu kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala kasih hadiah ya, aset yang nilainya cukup luar biasa ya. Dan hari ini saya akan ke rumahnya beliau. Kebetulan pas hari ini saya liburan di Jogja, jadi ke Jogja lagi setelah bulan yang lalu saya ke Jogja, dan sekarang saya tinggalkan anak-anak di rumah sama keluarga di homestay. Rencananya kita mau pindah hotel dulu, dan sekarang saya mau jalan dulu ke rumahnya Mbak Yeni dan Mas Agus. Yuk kita kulik lebih jauh tentang rahasia mereka mengamalkan ilmu Magnet Rezeki. Oke, kita sudah sampai di rumahnya Mbak Yeni nih. Masih di pinggir jalan sih. Nah, ini Mbak Yeninya. Oke, saya nggak berani masuk Mbak Yeni. Ini kayaknya tengah kota banget ya. Ini Komplek Keraton Paku Alaman. Iya, jauh banget ya. Ini komplek ya. Kita pinggir jalannya. Kalau Jogja itu kan dulu rajanya dua ada Keraton Hamengkubuwono sama Paku Alaman. Kalau yang Hamengkubuwono yang dekat Malioboro itu yang jadi gubernur. Kalau Paku Alaman itu yang jadi wakil gubernurnya. Kompleksnya di sini kalau keratonnya Paku Alaman. Iya. Terus rumahnya Mbak Yani depan ya? Termasuk rumah yang sekarang kita tempati. Itu tuh rumahnya cucunya terahnya Paku Alaman 1. Dulunya? Iya. Miliknya? Iya. Oh gitu. Jadi di belakang tuh, persis di belakang rumah tuh joglonya Paku Alaman. Jalannya sebenarnya sih bisa masuk mobil, cuma saya nggak berani aja. Nah ini dia nih, Masya Allah udah dipugar ya Mbak Yani ya? Iya, direnovasi sedikit. Nomor 128. Masya Allah. Assalamualaikum ya ahlal bait. Tuh Masya Allah. Rumah surga Ustadz. Iya. Ini yang dititip minta doakan di Tanah Suci nih. Iya, minta titip. Insya Allah kita gerbak rumah sekarang ya. Astagfirullah. Iya. Oke, kita langsung masuk. Assalamualaikum. Masya Allah. Iya. Nanti saya juga mau numpang sholat Jumat nanti di sini. Nanti kita sholat Jumat di mana Mbak Yeni? Di sini, di Masjid Paku Alaman. Oke, siap. Depannya Keraton Paku Alaman. Oke, kita langsung ke dalam lah ya. Nih tuh. Kalau usah disolat dapur ada. Iya, nggak apa-apa. Ini ruang keluarga. Kemarin nonton timnas di sini nih. Iya. Terus, ini Bayu ya? Nawaf. Oh Nawaf. Sehat Nawaf. Udah gede sekarang. Udah jadi ketua rohis, Gus. Wih, ketua rohis di SMA. SMA 8. Iya, jadi Alhamdulillah. dari SMP IT masuk ke SMA negeri, pokoknya bilangnya yang mau diikuti ekstrakurikulernya harus rohis. Oh, Masya Allah. Saya dulu ketua rohis. Nah, tuh SMA 73. Ini musola. musola. Ini ruangan yang paling sering digunakan sama Paling sering digunakan ya. Buat jadi setiap kali selesai sholat pada ngumpul-ngumpulnya buat ngobrol di sini. Ya, ini tempat wudhunya, Masya Allah.
cakep banget. Berantakan ya Us. Ya. Kali ini sih taman aja bukan duduk-duduk. Anak bayi ini 4 ya? Iya. Cowok semua. Cowok semua. Kalau Ustadz 6 cewek semua. Cewek semua. Alhamdulillah. Saya nggak dapat biar satu. Ya. Namanya kehidupan. Ada ikan koinnya ya, masya Allah. Oke, terus kita kemana nih? Katanya pas kamarnya 9 Mbak Yeni. Aduh, iya Ustaz. Kita coba hitung ya. Tadinya ini 2 kamar, tapi terus Rombak. jadi 1 kamar. Oke. Ini 1, di sana 2. Sana. Terus di sini 1. Sini 1. Ini dulu kamar anak-anak di sini ya? Iya, kamar anak-anak, tapi ini jangan disut ya. Ini Siap. berantakan ini soalnya jadi Oke. rumah lainnya Ibrahim ini. Oke, siap. Tempat lainnya. Us, kita masuk ke atas ya. Malu Us berantakan. Iya sudah. Oke, udah kebayang sih ya. Ya. Nah, ini model rumah zaman dulu nih, ada Iya, benar. Ini masih bangunan aslinya dari bangunan asli nih ya. Iya. Tapi memang posisinya karena dekat keraton Pakualaman ya. Iya. Jadi sangat tengah kota banget ya. Aduh. Oke. Siap. Ini aja menjawab pertanyaan netizen. Ada pertanyaan, benar nggak tuh ya rumahnya sebegitu besar? Nah ini ya sebenarnya sih apa? Banyak rumah yang lebih besar, Us. Cuma mungkin yang menarik dari rumah ini tuh cerita untuk mendapatkan story di baliknya. Story ngedapetinnya. Ya, terus datang ke sini hanya dengan 1 becak udah selesai. Dengan rumah sebesar ini. Dan tujuan kita sebenarnya bukan untuk ya pamer atau apa, bukan ya, untuk menunjukkan fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka dengan nikmat Rabbmu yang diberikan kepadamu, fahaddis, ya sampaikan buat apa? Untuk jadi inspirasi bahwa ternyata ada loh cara untuk dapatkan aset rezeki dengan cara halal, dengan cara yang baik, dengan cara yang berkah gitu. Ya Mbak Yani. Iya benar. Karena memang di luar ekspektasi kita. Emang ekspektasinya apa? Ya saat itu kan saya cuma punya uang berapa sih Us? Cuma pegang uang 200 juta. Jadi kalau secara hitung-hitungan mampunya itu paling dapat rumah tipe 36, tipe 45 lah paling mampu. Dan sebenarnya kita tuh udah setahun bolak-balik, udah ada sekitar 5 rumah yang deal tapi nggak jadi. Sampai udah pernah di DP tapi nggak jadi. Nah pas beli rumah ini, sebenarnya belum beli, waktu Mas Agus ini kan keluar dari seminarnya Ustadz, dia ngecek orang, oh ini nih properti hot deal kata dia gitu kan. Properti taunya dari mana ya? Ini bahasanya, ini bahasa properti hot deal. Kita lihat dia gitu kan. Akhirnya kita datang ngelihat, ternyata rumah tuh udah laku pada saat kita datang itu. Udah laku posisinya. Dan saya juga bilang ke Pak Agus, wah rumah segede gitu kita nggak mampu lah, uang kita cuma 200 juta loh, itu harganya aja 1,2, mau bayar dari mana? Cuma Mas Agus waktu itu bilang, Bunda suka rumah itu? Ya suka lah, itu lapang banget gitu. Terus ya kan udah diajarin teorinya di magnet rezeki. Jadi gimana? Ya udah jalan. Bayangkan kita tinggal di sini, minta sama Allah, entah gimana caranya, kalau misalnya memang ini rezekinya kita, mau udah laku, mau udah apa, pasti nanti ada jalannya, Allah ngasih. Beliau menyampaikan seperti itu. Terus saya tuh iseng sama pemilik rumah tuh, Mas nanti kalau ternyata yang sudah beli ternyata nggak jadi, kabarin aja ke kita, siapa tahu kita ada rezekinya. Sampein gitu sama pemilik rumahnya. Ternyata 2 minggu kemudian dikabarin bener tuh Mbak Yani ini yang mau beli nggak jadi, Mbak Yani mau maju nggak? Terus saya bilang apa? Nah loh dikabarin bener nih, orangnya nggak jadi, terus gimana? Ya, maunya gimana? Dia minta DP. Ya udah dikasih DP ya. Loh tapi kita nggak punya uang, itu harganya 1,2 M ya. Udah DP dulu, Bismillah kata Mas Agus kan. Terus kita dulu harganya 1,2. Tahun berapa ya? Tahun 2011. 2011. Tapi saat 2012 itu pun kalau kita lihat appraisal bank itu, bank sudah appraisalnya itu nilainya sekitar 2,7. Makanya Mas Agus bilang ini hot deal banget kata Mas Agus gitu, karena dijual di bawah harga pasaran. Dan kebetulan beliau juga punya aset banyak kan, dia kayaknya nggak apa-apa hilang rumah satu. Hilang rumah satu ya, Masya Allah. Gitu. Akhirnya saya DP 20 juta, tapi setelah itu tuh kita bingung lagi ya. Ini 1,2 harganya, kita uang dari mana 1 miliarnya? Bismillah, kita coba ajukan KPR, tapi memang waktu itu nggak boleh pakai bank konvensional ya gitu. Pokoknya harus bank syariah. Tapi lagi-lagi beliau kayaknya memang lebih kuat lebih kuat landasan magnet rezekinya dibanding saya kan. Terus jadi beliau bilang, Bunda,
kalau Allah sudah mentakdirkan kita itu sampai bisa deal rumahnya, kemudian di ACC sama banknya, insya Allah berarti Allah sudah siapkan rezeki buat kita untuk bayar angsurannya. Beliau menyampaikan seperti itu. Alhamdulillah sih ini udah selesai lebih awal dari yang kita perkirakan. Sudah semuanya udah selesai. Dan nilai aset rumahnya sekarang malah jadinya sekitar 4-5 M ya, 6 M ya. Karena di sini tanahnya itu per meter sekitar sini sudah dihitungnya 10 juta. Iya betul. Ini luas tanahnya berapa? Luas tanahnya 550. 550. Luas bangunannya 630. Masya Allah. Alhamdulillah. Waktu itu kan ini ya pas lagi nyari rumah ini kan saya lagi nangis itu ceritanya, karena saya sudah deal dengan satu rumah di Jalan Kaliurang, sudah DP 20 juta, ternyata rumahnya itu nggak sesuai dengan perjanjiannya di awal. Jadi dia menyampaikannya ke kita luasnya berapa, ternyata setelah diukur ulang selisihnya banyak banget, akhirnya kan nggak jadi. Saya lagi nangis terus di kamar karena ya Allah ini kok susah banget sih dapat rumahnya, tidak mudah sekali. Saya sedang nangis di kamar, saya sambil berdoa, ya Allah masa sih sekian juta rumah yang ada di Jogja ini nggak ada satupun yang jadi jodohnya kita gitu. Tiba-tiba BBM-nya Ustadzah masuk tuh broadcast-nya. Saya lagi ada depan multazam nih, siapa yang mau didoakan gitu, silakan ketik. Saya langsung cepet-cepet ketik itu us minta tolong didoakan, segera dipertemukan dengan rumah yang jadi jodohnya kita. Dan terus setelah itu beberapa saat kemudian Ustadzah bilang, udah Mbak Yeni, udah didoakan, mudah-mudahan segera dijawab sama Allah. Ini Ibrahim nih. Ya, ini Ibrahim. Waduh. Siangnya ketemu tuh. Waalaikumsalam. Ini dia nih. Kok langsung ada? Iya, ini kan gerbek rumah ceritanya. Gerbek rumah. Siangnya tuh. Terus kita dapat prosesnya, kayak apa sih prosesnya? Ya, siangnya ketemu iklannya rumah ini. Sore laporan sama si bos ada iklannya menarik, besoknya dilihat. Nah itu ceritanya tuh begitu. Siap. Makanya memang tahun 2012. Makanya memang ya yang punya di Jogja itu orang kayanya banyak kan gitu. Yang punya gitu. Rumah lebih besar dari itu Iya, banyak. pastinya. Tapi yang spesial buat kita itu adalah cerita pada saat kita mendapatkannya, sesuatu yang memang sangat-sangat di luar ekspektasi kita. Dan saya tuh sampai saya baru punya gorden itu setahun setelah punya rumah baru bisa beli gorden. Beli sofa yang di depan itu tadi itu 6 bulan setelah pindah baru punya sofa itu. Dan saya ingat waktu itu Ustadz Mas itu kan sempat nasihatin gini ke saya kan, hati-hati kadang-kadang ketika kita punya sesuatu, apalagi ini sesuatu yang kita impikan, kita dambakan dari lama, kadang-kadang setan itu bujukin kita untuk nurutin hawa nafsu gitu. Hawa nafsu kita pengen ngisi, pengen mempercantik sampai mungkin di luar dari kebutuhannya kita. Saya jadi hati-hati banget itu kayaknya agak lama. Jurus kerangkeng uang. Iya benar Us. Tapi memang ternyata benar seperti yang Ustadz bilang, karena ya itu kadang-kadang kita didorong untuk nih beli ini beli apa segala macam yang buat apalah menuruti nafsunya kita. Nah itu alhamdulillah dapat. Saya ingat banget itu pertama Ustadz mungkin udah lupa waktu itu pada saat Ustadz ke Jogja kita minta Ustadz datang ke rumah buat doain. Nah, Ustadz ngasih nasihat itu. Iya. Nancep berarti nasihatnya waktu itu. Semua yang Ustadz omongin tuh nancep Us, dan itu akhirnya jadi pegangan. Iya, masya Allah. Alhamdulillah. Ini nih Us yang setiap kali saya sudah mulai berpikir dengan logika sebagai manusia, beliau selalu mengatakan enggak, Allah tuh enggak gitu. Jangan takut minta gitu. Jangan takut minta. Oke. Beliau ini yang selalu menguatkan saya. Jadi video kemarin itu Mas Agus itu banyak dapat respon ya. Terus kemudian saya rasanya kok pengen langsung gerbek rumah pas mumpung saya lagi ada di Jogja. Kita yang malu. Malu ya. Malunya kenapa? Iya, apa ya, kita belum apa-apalah. Mungkin ini kan karena dikasih Allah aja, juga doanya Ustadz Nasrullah dan teman-teman. Ya mungkin karena mungkin kita apa ya, maksud saya yang dikasih Allah itu dari yang kita kerjakan itu nggak sebanding. Tidak sebanding. Jadi yang kita kerjakan dengan yang Allah karuniakan, Allah anugerahkan itu tidak sebanding gitu. Ibarat kita ngerjain cuma sedikit, Allah kasih terlampau banyak. Masya Allah. Alhamdulillah.
Ya, mungkin wasilahnya dari dulu spiritual partnership, sekarang ilmu magnet rezeki. Ya. Jazakallah. Wasilah. Itu nanti tuh hidup kamu tuh akan jauh lebih berubah gitu kan. Makanya nggak ada bacaannya, ya nggak ada, kamu sholat aja 5 waktu gitu kan. Tapi kalau biasanya sholatmu itu bolong-bolong, sekarang genepin 5 waktu. Kalau biasanya 5 waktu ya tapi di akhir, sekarang bagusin di awal gitu. Cuma hal-hal sederhana seperti itu aja. Jadi nggak ada amalan khusus, nggak ada gitu. Makanya akhirnya kita bilang nggak ada. Kalau ditanya amalan khusus apa, orang kita juga masih sama-sama belajar. Cuma kan ini loh, pemahaman yang selama ini nih kita keliru, yuk balikin yuk yang benar kayak gimana. Allah tuh maunya kita kayak gini loh. Itu sebenarnya yang diajarkan sama Magnet Rezeki. Terus ada yang nanya, dapat duitnya dari mana, Ustaz? Setelah Magnet Rezeki, Magnet Rezeki itu ngajarin bagaimana cara kamu itu tetap keep positif dalam situasi apapun yang kamu hadapin. Karena apa? Rezeki itu datangnya tuh di hati yang tenang, di jiwa-jiwa yang tenang. Nah, kamu kalau nggak positif nggak bisa itu datang tuh yang kayak gitu tuh. Datangnya bisa dari mana saja. Datangnya dari mana aja. Tapi alat tampungnya itu namanya hati yang tenang. Hati ini yang harus dikuatin. Ini semalam tuh saya excitednya itu 60-70 orang yang bergabung itu betah banget tuh sampai 2 jam baru saya bilang, udah ya, ini udah jam 10 loh. Enggak Mbak, lanjut dong, lanjut. Jangan, tak bilang kan. Dari awal ke akhir ya. Iya, dari jam berapa gitu terus live itu sampai, dan jumlahnya segitu aja terus itu kan berarti kan disimak ya ya alhamdulillah. Saya coba berpikirnya, ya mungkin benar ya kayak kata Mas Andi, orang-orang yang ada di situasi seperti kita dulu mereka butuh itu. Dan yang mungkin kalau yang dikerjakan itu ini ya karena misalkan usaha gitu ya, harapannya kan dapat langsung, misalkan jualan ya ramai gitu kan. Tapi gimana ketika itu tidak sesuai ekspektasi, sepi gitu ya kan? Sikap seperti itu yang muncul dan dilatih di Magnet Rezeki. Bagaimana hati itu tetap tenang. Kenapa tenang? Karena kita yakin sebenarnya rezeki dari Allah, dan insya Allah ini akan sukses, akan berjalan gitu. Tetap ikhtiar, tetap usaha, tapi kita tuh dengan keyakinan bahwa insya Allah itu akan kabulkan yang kita mohonkan. Doa kita itu akan dikabulkan gitu. Walaupun kondisi kenyataannya itu kadang-kadang tidak sesuai ekspektasi. Nah, yang nggak sesuai ekspektasi itulah yang dilatih di Magnet Rezeki. Ya, dengan tetap hati itu tenang. Gitu. Iya. Tenang karena yakin. Ada yang nanya kayak gitu. Saya sudah jalanin Magnet Rezeki, tapi kok jualan masih sepi apa segala macam. Saya bilang berarti ini masih ada yang harus dibenerin gitu. Karena Magnet Rezeki itu bukan ngajarin jualan kita biar laris, bukan. Tapi Magnet Rezeki itu mengajarkan kita untuk meletakkan pondasinya itu dengan benar. Jualan itu apa sih? Jualan itu bukan kita mau cari untung loh, bukan mau cari duit, cari untung itu hanya side effect-nya. Allah yang punya kuasa apakah dagangan kita akan laku apa enggak. Tapi kenapa kita harus jualan? Kita jualan, kita kerja, itu kan bagian dari ibadah gitu loh. Nah ini yang lagi dibenahi nih sama Magnet Rezeki gitu kan, untuk memuliakan dan membahagiakan orang. Benar gitu kan. Jadi kalau seandainya jualan itu laris, alhamdulillah. Nggak laris pun nggak apa-apa, karena toh kita udah dapat pahalanya, kita sudah mengerjakan ikhtiarnya kita. Orang beli, nanya-nanyanya ke kita, belinya di tempat lain, nggak perlu ngerasa kecewa. Karena apa? Bahkan kita udah dapat pahalanya, orang nanya-nanya kita jawab, itu kan juga udah tercatat kebaikan. Nah, Magnet Rezeki itu dia ngajarinnya tuh ini, memperbaiki konsep kita yang keliru selama ini nih. Jadi ketika situasi itu pun berjalan tidak seperti yang kita mau, it's okay, karena kita tahu ikhtiar kita sudah maksimal. Kita jangan dipusingkan sama ranah yang bukan wilayahnya kita. Hasil dagangan laris itu ranahnya Allah, kenapa kita pusingkan? Terserah Allah mau dikasih laku apa enggak. Tenang aja. Iya, tenang aja terus. karena udahlah rencana Allah tuh yang terbaik. Itu sih yang paling saya rasain dari Magnet Rezeki itu, Us. Jadi kehilangan pun tapi hati tuh tetap tenang, tetap terjaga, itu loh, Us. Itu yang mahal sebenarnya menurut saya tuh. Iya, Masya Allah. Siap. Kita break dulu karena mau sholat Jumat. Iya, Ini tahun berapa nih Mas belinya? Mazda 2 ya? Mazda berapa nih? 2 ya. Yang sini Fortuner. Oke, tadi sekarang udah sholat Jumat. Nah sekarang sedikit lagi saya mau tanyakan hal yang missing link nih dari cerita yang mungkin bagi teman-teman,
kok bisa ya langsung dari kondisi ngontrak ya, kemudian langsung dapetin rumah yang sebesar ini ya. Sebenarnya kan nggak langsung ya Mbak Yeni, Mas Agus ya, itu ada prosesnya juga ya. Jadi dari sebagai karyawan di Nokia, kemudian buka konter seluler, kemudian setelah itu kita bikin training ya Mbak Yeni. Nah dari training itu akhirnya Mbak Yeni kenal banyak orang, gitu ya Mbak Yeni ya. Jadi kenal banyak orang yang akhirnya dari situ peluang-peluang terbuka. Nah, kan sebenarnya kisah-kisah tentang kenal banyak orang itu adalah kisah yang dialami oleh semua orang. Tapi penyikapan kita terhadap pertemanan itu karena dilandasi dengan ilmu magnet rezeki jadi cakep, jadi beda. Nah, setelah itu akhirnya Mbak Yeni dapat usaha ini sama Mas Agus gitu ya, jualan online, kemudian karyawan. Sempat karyawan berapa dulu Mbak Yeni? 7 karyawan ya. Nah 7 karyawan itu yang akhirnya dapat dapat properti yang di daerah mana tuh Mas Agus? Di Jalan Perintis. Jalan Perintis ya. Perintis Kemerdekaan yang sekarang ini nggak mau dijual ya. Nggak dijual. Itu properti pertama ya. Itu kalau dihargai sekarang mungkin 1 M lebih ya, 1,5 M ya. Nah jadi kalau ilmu dunianya ilmu properti, ilmu online shop, tapi di sana ada ilmu yang ada dalam internalnya Mbak Yeni yang sudah jauh lebih baik, ya. Kemudian Mas Agus juga jauh lebih baik, gitu ya, keluarga lebih baik, dan itu akhirnya memudahkan semua peluang-peluang untuk datang. Sampai di titik akhirnya sudah mulai punya uang 200 juta, gitu ya Mbak Yeni ya. Ya, sampai punya uang 200 juta dari jualan-jualan online, terus kemudian akhirnya mulai cari-cari rumah. Jadi kalau yang saya rasain terus waktu keluar dari seminarnya Ustadz itu, terus terang malah saya tuh kalau Mas Agus kan dia punya impian tuh papan visinya itu yang dia punya aset properti sekian dan sebagainya itu. Kalau saya pribadi tuh malah ketika keluar dari magnet rezeki itu saya banyak sekali menemukan kesalahan-kesalahan yang saya lakukan setiap harinya itu kan. Kesalahan prinsip berarti ya? Kesalahan prinsip hidup apa segala macam. Jadi akhirnya ketika keluar itu saya tuh sudah saya lebih fokusnya itu ke situ gitu. Saya mau benerin yang itu. Fokus gitu. Memperbaiki diri itu. Jadi sederhananya tuh udah gimana caranya supaya saya jadi orang baik aja deh gitu. Jadi orang baik, makanya waktu ngerjain seminar Ustadz Nas tuh kalau Ustadz ingat pertama kali itu kan begitu pulang dari seminar saya selalu terbayang-bayang sama materi seminar itu kan. Terus saya karena waktu itu kan Ustadz sempat bagiin kartu nama tuh. Saya WA ke Ustadz kan, Ustadz tolong saya dikabari kalau misalnya seminar ini mau diadakan di Jogja. Saya mau bantu apa aja deh Us, ngangkat-ngangkat kertas pun nggak apa-apa. Yang penting saya itu dilibatin dalam seminarnya, mudah-mudahan nanti ada kecipratan pahalanya sedikit. Saya ingat waktu itu saya SMS kayak seperti itu ke Ustadz Nas. Kemudian tanpa disangka-sangka WA saya yang seperti itu tuh BBM saya yang seperti itu ke Ustadz Nas itu, Ustadz Nas malah balasnya ya udah yuk Mbak Yeni aja yang ngerjain gitu kan waktu itu. Terus saya bilang, loh Ustadz, saya nggak punya pengalaman untuk nyelenggarain seminar, saya mau ngerjainnya tapi saya harus mulai dari mana gitu. Waktu itu Ustadz Nas tuh yang ngarahin, Mbak Yeni ini uangnya saya kirimkan, yang dikerjain pertama tuh ini Mbak Yeni cari tempat apa segala macam. Jadi memang saya nggak punya pengalaman di I.O. Cuma saya waktu itu hanya berangkatnya itu dengan niatan begini aja, ya Allah saya saja terselamatkan hidupnya dengan ilmu ini gitu kan. Kalau ada orang lain yang mungkin terbantu seperti saat kemarin, mudah-mudahan saya kebagian pahalanya. Gitu aja waktu itu niatnya kan. Makanya nggak ngerti iklan dan sebagainya waktu ngadain seminar itu kan. Dulu juga iklannya belum online itu, masih pakai saya, koran ya. Saya bahkan mencari orang untuk hadir di seminar itu. Saya teleponin satu-satu itu semua orang yang ada di kontak handphone saya itu, saya teleponin satu-satu, saya WA satu-satu, ayo dong ikut ini seminar bagus, saya ngerasainnya kayak begini, kalau kamu nggak bisa ngerasa manfaatnya seperti yang saya rasain kemarin, aku balikin deh uangnya kamu, tapi jaminan coba dulu uang kembali. Iya, sampai saya tuh seperti itu Us. Nah waktu seminar yang pertama saya ingat banget Ustadz itu targetin saya tuh pesertanya 200 dan ternyata di luar dari yang diperkirakan pesertanya itu membludak sampai hampir 500 waktu itu, yang akhirnya tadinya seminar kita tuh maunya cuma diselenggarakan 1 hari karena tempatnya kita sudah booking tempat yang cuma kapasitasnya buat 250 orang, tapi akhirnya kita jadi harus mengadakan 2 sesi. 2 hari karena yang daftar sampai 500 orang itu di Karita ya. Square itu.
Jadi memang misalnya dibilang oh ini cari untung di seminar, enggak, karena benar-benar Ustadz ini nih kemarin uang yang Ustadz titipin sekian, yang terpakai sekian, ini sisanya gitu. Karena memang saya tuh udah nggak mikirnya tuh itu ngelihat orang lain bahagia sama bahagia seperti saya yang keluar dari seminar tuh, itu udah ya Allah mudah-mudahan ada jejak kebaikan di situ, ada jejak kebaikan di situ, itu saja yang dipikirkan gitu. Jadi memang waktu itu di masa 1-2 tahun tuh kayaknya kayaknya saya tuh hilang keinginan untuk nyarinya sama masalah duit dan sebagainya nih, karena di mana terjadi juga Ustadz itu mengajarkannya itu begini, masalah rezeki Allah itu tuh memberi sesuai dengan kapasitasnya kita. Baratnya tuh kalau kita masih wadahnya itu masih jadi gelas, Allah nggak akan beri kita seember gitu. Karena nanti kasihan kitanya juga tidak kuat menampungnya. Jadi waktu itu saya hanya berpikir udahlah, masalah rezeki Allah lebih tahu saya itu pantasnya diganjar berapa. Yang penting gimana caranya ini nih dosa-dosa yang dulu saya kerjain jangan lagi gitu kan. Hal-hal yang salah yang tadinya saya tidak mengerti jangan lagi dikerjain. Niatnya tuh cuma itu aja. Dan terus terang rezeki yang terbesar buat saya saat itu saat saya didekatkan dengan orang-orang baik. Ustaz, gimana rezeki dibilangin kan. Energi yang positif akan mengundang yang positif juga, dan saya ngerasa orang-orang yang tertarik di lingkungan saya ketika itu tuh adalah orang-orang yang luar biasa baiknya, yang dari mereka saya yang benar-benar awam sama masalah agama, nggak ngerti apa segala macam, banyak salahnya, itu akhirnya saya bisa jadi banyak belajar banget luar biasa ke mereka itu kan. Oh ternyata kayak gini, orang baik itu harus seperti ini dan sebagainya. Jadi memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik. Iya benar. Masalah rezeki itu nggak tahu ya Us. Saya sempat merasa gampangnya tuh, sempat merasa kayak gini ya Us pada saat itu tuh. Ya Allah, saya tuh kemarin minta rezeki itu saya cuma pengen anak saya bisa bayar sekolah. Kemudian mereka kalau mau minum susu ada susunya gitu kan. Tapi kemudian Allah kasih rezeki segede ini, saya nggak minta sebanyak ini loh ya Allah. Engkau tuh ngasih sebanyak ini tuh sebenarnya tuh mau buat apa ini? Apa maksudnya kau menitipkan rezeki sebanyak ini lebih dari yang saya minta? Tolong ya Allah, saya tunjukin gitu. Apa sih yang maksudmu tuh Allah sampai ngasihnya itu kayak begini? Saya nggak minta sebanyak ini loh. Saya cuma minta anak-anak saya kalau mau minum susu mereka bisa minum susu. Saya nggak harus ngutang lagi uang bayaran sekolahnya anak-anak. Cuma sesederhana itu aja. Tapi ternyata Allah ngasih lebih dari yang saya minta itu saya sempat gampang tuh, bingung sekali ketika menerima ini kenapa banyak banget dan sebagainya. Cuma Mas Agus bilang Bismillah kita ikuti aja dulu sama alurnya gitu kan. Sedekah, warin, zakat atau segala macam keluarin, nanti pasti di belakang hari Allah kasih lihat gitu loh maksudnya tuh apa. Jadi sebenarnya untuk punya sebanyak seperti yang sekarang itu tuh di luar yang saya minta sebenarnya. Cuma maksudnya gini ya, temen-temen tuh nggak usah khawatir saya tuh bisa punya apa sih, pengen punya ini bisa nggak ya apa segala macam. Ketika kita menurut Allah itu sudah pantas untuk menerima titipannya Allah ini, Allah pasti ngasih kok. Allah pasti ngasih. Yang harus kita khawatirkan itu diri kita sendiri. Apakah kapasitas saya memang sudah pantas untuk dititipi sekian? Karena kalau wadah kita sudah besar, memang kita sudah menurut Allah itu sudah wajar untuk diberi, pasti dikasih tanpa diminta pun pasti Allah kasih. Ya. Kalau misalnya sekarang mungkin ada yang merasa kok aku belum dikasih seperti yang aku mau, yuk fokus ke diri kita sendiri dulu. Mungkin kapasitas kita belum sebesar itu. Mungkin kalau Allah titipkan sebesar itu akan lebih banyak mudaratnya buat kita. Bisa jadi sikap kita mungkin belum siap, apa segala macam. Allah itu lebih tahu yang terbaik buat kita. Itu saja. Yang penting percaya saja bahwa segala apapun yang terjadi dalam hidup kita itu pasti rencana yang terbaik yang sudah Allah tetapin buat kita. Ikuti saja alurnya, bersabar saja. Saya akhirnya punya yang 200 juta itu kan ketika saya ngurusin seminarnya Ustadz Nas itu ini memang nggak mikir buat cari untung atau cari duit ya dari seminar tuh. Ustadz nggak mau, bukan itu tujuannya, memang nyarinya yuk ini ilmu berarti bagus. Hitung tulisan saya mohon maaf saya ralat sedikit ya. Karena
itu common sense ya, kita bikin training kemudian berbagi keuntungan. Nah setelah itu kalau seandainya Mbak Yeni digunakannya untuk macam-macam ya. Nah maksud saya tuh gini Us, ketika berbagi keuntungan dan sebagainya, saya tidak pernah berharap-harap bermimpi-mimpi nanti saya dapatnya sekian. Tapi Ustadz itu selalu memberi lebih dari yang saya butuhin. Mbak Yeni ini buat Mbak Yeni sekian itu, dan saya anggap ya udah itu rezeki saya. Kepada Mbak Yeni Allah lebih tahu lah kita itu mau dapat. Tapi tujuan utamanya itu bukan itu. Saya berpikir cara saya berterima kasih terhadap apa yang sudah magnet rezeki lakukan atas hidup saya ini adalah dengan bagaimana saya menyebarkan ilmu ini lebih banyak ke orang lain. Itu aja. Itu cara saya bersyukur berterima kasih sama magnet rezeki gitu. Nah, kemudian cuma ternyata menurut saya nih ya, Allah itu mengganjarnya itu dari jalan lain. Jualan online yang tadinya itu hanya buat iseng-iseng, hanya supaya biar Facebook itu nggak monoton, isinya cuma mengabarkan kegiatan dan sebagainya. Ternyata Allah datangkan dari situ rezeki. Iya. Karyawan, orang banyak mengeluh orang banyak mengeluh cari karyawan yang loyal itu kayak gimana. Karyawan saya itu Masya Allah, saya nggak nyuruh pun mereka itu sebelum mereka mulai kerja, mereka sholat duha dulu di toko tuh. Dan buat saya, ya Allah, saya tuh sampai ya Allah, apa sih yang saya kerjakan sampai saya tuh diganjar dengan dipertemukan sama orang-orang baik seperti ini gitu. Yang bahkan sampai hari ini karyawan-karyawan saya sudah tidak bekerja dengan saya, Gus. Setiap saya ada butuh pertolongan apa di rumah, mereka orang pertama yang akan datang ke sini sampai hari ini, Gus. Sampai hari ini hubungan kita masih sangat terjaga luar biasa baiknya. Mereka keluarga terdekat saya, dan menurut saya itu rezeki saya yang terbesar. Kadang-kadang saya merasa apa ya, kenapa saya didekatkan dengan orang sebaik ini ya? Mungkin loh Us, mungkin bisa jadi kesabaran kita mengurusi sekian banyak orang ketika mengurusi seminar itu, bisa jadi nih Allah ganjar dengan kita tuh dideketin sama orang-orang baik seperti ini. Ini rezeki yang utama. Toko saya nggak akan mungkin omsetnya bisa seperti itu Us kalau bukan karena karyawan-karyawan saya ini yang begitu luar biasa. Mereka itu mau kerja aja duha dulu, itu tanpa saya suruh Us. Mereka inisiatif sendiri. Azan berhenti jualan. Kalau ditanya misalnya, kok bisa jualannya jadi banyak? Saya pernah dapat untung ratusan juta tuh Us dari jualan gitu kan. Ya saya juga nggak tahu, karena yang saya kerjain juga kayaknya standar-standar aja. Saya gaptek Us, bener-bener gaptek sampai sekarang. Nggak ngerti strategi marketing di internet itu yang kayak orang banyak kursusin segala macam itu, saya nggak ngerti. Saya bilang nggak ngerti, Allah aja yang ngatur itu. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya yang lihat video ini jadi tahu alurnya ya. Jadi alurnya itu sebenarnya alur yang Allah sediakan dari Allah sendiri. Jadi sutradaranya ya Allah sendiri. Kita cuma ngejalanin apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pada kita, yaitu menjadi orang baik, positive thinking, positive feeling, positive motivation ya. Dan akhirnya ya Allah yang kasih hadiahnya. Kayak rumah ini nih Us. Saya kadang suka mikir, kenapa ya kok kita nggak minta rumah yang sebesar ini, Allah masih. Tapi saya ingat Gus, waktu Ustadz Nas dan Mas Agus ngerjain proyek di Solo yang pengen bikin proyek perumahan muslim. Bisa dibilang itu kan proyek tuh benar-benar kita kayak nggak dapat untung kan? Iya betul. Saya sampai waktu itu sempat protes sama Mas Agus, ngapain sih ngerjain proyek yang nggak ada untungnya? Tapi Mas Agus bilang gini, Dek, itu yang mau dikerjain itu proyek perumahan muslim loh. Proyek perumahan muslim, di dalamnya ada masjidnya, di dalam ada masjidnya, ada rumah tahfiznya. Kalau yang ngerjain itu, mungkin loh setiap kali ada orang sholat di masjid yang ada di perumahan itu, kita kebagian pahala. Itu nggak ada untungnya kan proyek itu terus. Iya, benar-benar kita nggak ada untungnya. Benar-benar kita cuma ya udah kita selesaikan amanah kita sama orang, proyek sampai selesai, rumah jadi dan sebagainya. Kemudian kita nggak ada untung sama sekali. Tapi saya ngerasa bisa jadi keikhlasan hati yang untuk dengan niatan yang itu, kita tuh pengen punya perumahan muslim yang ada masjidnya, ada rumah tahfiz di dalamnya, anak-anak bisa belajar di situ. Mudah-mudahan orang yang menempati di rumah di situ, rumahnya itu bisa jadi surga sebelum surga sebenarnya gitu kan. Ketulusan niat itu yang akhirnya Allah kasih dalam bentuk rumah ini ya. Jadi rumah ini setelah itu ya, setelah proyek Solo ya. Setelah proyek Solo. Jadi teman-teman semua, saya pada saat itu bikin seminar spiritual partnership, kemudian lanjutannya adalah
trending properti. Nah setelah itu saya berpikir bahwa nggak semua orang sukses itu di bisnis properti, sehingga akhirnya kenapa Materi Magnet Rezeki ini sekarang lebih ke arah pemurnian diri, pembersihan jiwa, kemudian juga perbaikan hati, karena memang itu adalah kuncinya. Oke. Terakhir Mas Agus, ya ada closing statement. Tadi saya di mobil tuh bilang Mas Agus hati-hati sekali takut salah bicara katanya. Jadi menyerahkan pembicaraan lebih banyak ke Mbak Yeni. Iya, saya takut salah bicara. Maksudnya salah bicara, jangan-jangan nanti penerimaan teman-teman semua bahwa yang ada ini hasil usahanya kita, tangan kita, padahal bukan. Gitu. Bukan dari tangan-tangan kita cuma mengerjakan aja yang di seminar itu Magnet Rezeki. Intinya perbaikan yang nyangkut banget ya. Kalau mau hidup kita nikmat, jangan mengerjakan dosa. Nah, itu yang nancep banget gitu. Jadi saya tuh hati-hati gitu. Kadang-kadang tuh misalnya jualan online, kalau omset udah besar, tahu-tahu kita tahu bahwa ini tidak baik. Ya sudah, itu harus ditinggal, kita tinggal. Gitu. Padahal omsetnya udah besar. Bukan karena apa-apa, karena kita sudah tahu itu nggak tepat. Tidak tepat. Gitu. Mungkin kalau kita cari alasan bisa, mungkin ini kita, tapi kan ada ininya, tapi ada itunya. Tetapi dari hati itu kayaknya kok nggak kena ya. Kayaknya enggak deh gitu, nggak bener gitu. Jadi secara barang halal, bagus gitu ya, manfaatnya juga orang kerasa gitu. Tapi hati yang jadi ukurannya Mas Agus ya. Orang juga manfaat, ya bagus kok gitu. Cuma kita kan tahu ya. Kemudian kita tanya hati, kayaknya enggak deh gitu. Kita tinggal. Dan insya Allah terus usahanya apa? Ya belum tahu. Belum tahu apa. Itu dalam proses pencarian produk-produk apa yang mau dijual ya. Saat udah gede ya, ini kan nggak bagus, tinggal gitu. Walaupun omset bukan karena nggak ada yang beli, tapi karena kita tahu gitu. Nanti gantinya dari Allah gitu. Hati-hati dari dosa, dan itu adalah pesan pertama juga yang saya dapatkan dari Kiai ketika ingin rebound dari minus 21 miliar yang saya alami. Oke Mas Agus, terima kasih. Mbak Yeni, terima kasih ya, luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat rumah ini, insya Allah. Apalagi ya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya di ruang. Oke, terima kasih ya. Siap. Ini rumah hasil doanya Ustaz. Masya Allah. Terima kasih, sampai jumpa dalam video selanjutnya ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan menjadi jalan kebaikan buat teman-teman semua yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Magnet Rezeki, satu sama terhubung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berkah, berlimpah bagi kita, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Saya Nasrullah, sampai jumpa dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.